Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 adalah hidup baru. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita bacakan bersama-sama. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, konsep berbahagia bagi orang Yahudi adalah jika terpenuhi 3 hal dalam hidup mereka, yakni memiliki tanah, keturunan, dan berkat. Janji akan wujud berkat ini dinyatakan dengan tegas dalam janji Allah kepada Abraham. Kita bisa baca ini dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Janji Allah dalam 3 wujud ini diulanginya berkali-kali kepada orang Israel. Tatkala bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir, janji tersebut sangat nyaring di antara orang Israel digaungkan. Pemulihan nasib Ayub yang malang juga dinyatakan dengan 3 hal tersebut. Tanah bagi orang Israel adalah anugerah yang harus dipertahankan sampai mati. Karena itu tidak ada satupun manusia Israel yang mau melepaskan dan menjual tanah milik pusakanya, karena keberadaan tanah tersebut menunjukkan eksistensi keluarga di tengah masyarakat Yahudi. Tanda lain bahwa seorang manusia Israel sungguh terberkati adalah memiliki keturunan atau anak, serta memiliki harta benda yang banyak, berupa ladang dengan hasil panen yang berlimpah, serta ternak yang jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu. Pendek kata, orang yang dikatakan berbahagia dan terberkati adalah semua manusia yang memiliki harta berlimpah. Sifat kebahagiaan bagi manusia Israel tentu saja sangat materialistis dan duniawi. 8 sabda bahagia yang kita dengarkan dari perikopa bacaan Injil pagi ini adalah seruan iman yang sangat revolusioner dari Yesus. Sabda ini mengajari kita tentang hidup yang berkenan di hadirat Allah. Sabda ini mengajak kita untuk hanya bersandar pada Allah. Konsep kebahagiaan murid-murid Yesus
memang unik. Kebahagiaan murid Yesus sejatinya bukan berasal dari terpenuhinya aneka kebutuhan material. Para murid Yesus dinyatakan bahagia jika menjadikan Allah pokok, andalan, dan tujuan utama hidup mereka. Maka jika seorang manusia Kristiani melaksanakan kehendak Allah dengan setia dalam hidupnya sehari-hari, dialah yang berbahagia. Ciri kebahagiaan seperti ini sifatnya sangat spiritual, rohania, karena ukuran kebahagiaan dikembalikan kepada pribadi-pribadi manusia beriman. Jika seorang manusia beriman Kristiani melaksanakan jalan Allah dengan motivasi benar, yakni guna menyembah dan memuliakan Allah, maka ia disebut berbahagia. Ukuran material duniawi seperti harta benda tidaklah penting. Perbuatan baik pun jika dilakukan dengan motivasi yang keliru, misalnya untuk pamer atau untuk memegahkan diri, tidaklah membawa kebahagiaan. Sebaliknya, dalam derita pun seorang murid dapat berbahagia jika itu semua dilakukan untuk memuliakan Allah dan bagi kehidupan kekal mereka. Yang terpenting bagi seorang manusia Kristiani dengan demikian adalah kesatuan dengan Allah. Maka panggilan utama setiap manusia Kristiani adalah berusaha melaksanakan kehendak Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Melalui sabda bahagia yang kita dengarkan juga pagi ini, sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada para muridnya, terungkap bahwa ajaran Yesus sifatnya sebuah pembalikan nilai. Dalam 8 sabda bahagia terlihatlah bahwa jalan bahagia dalam terang jalan Yesus bukanlah jalan yang mudah dan enak. Jalan bahagia yang ditawarkan Yesus adalah menerima jalan Yesus dalam arahnya yang dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. Jalan Yesus ini disingkat oleh John Donne, no pain, no gain. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Untuk memperoleh kebahagiaan kekal bersama Yesus, kita harus melalui salib dan pengorbanan. Salib tersebut dimulai dengan kemauan untuk mengalahkan kecenderungan diri yang selalu mencari yang mudah, yang nyaman, yang singkat, dan tanpa penderitaan. Kebahagiaan bersama Yesus harus dilaksanakan dengan kerja keras, penuh perjuangan, penuh kesetiaan, dan tentu saja penuh pengorbanan. Kebahagiaan bersama Yesus dengan demikian mengajak kita untuk melalui salib. Maka kita hanya memperoleh kebahagiaan dalam jalan Yesus ketika salib menjadi jalan utamanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menantang kami pagi ini untuk menerima dan merangkul salib dan derita kami sebagai jalan menuju kemuliaan bersama-Mu. Bantulah kami untuk bersetia dalam jalan ini bagi kemenangan kekal yang telah Engkau sediakan dan janjikan kepada kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaan dan usaha-usahamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.